Nggak tahu ini salah nggak nih? Karena memang suratnya nggak menyinggung siapa-siapa Nggak sebenarnya. menyinggung siapa-siapa ya. Demi kemaslahatan umat juga itu. Tapi kenapa bisa viral gitu? Seharusnya kan nggak usah viral. Nah, ini gini, ini siapa yang salah nih? Jadi kami kan bukan sempat, emang sering ngopi di Semea gitu. Yang arsitektur nggak berani lagi pakai Biasa pakai Ini baju beneran nih? Sekarang nggak ada yang pakai PDRisme. Ya, saya berharap anak-anak jurusan arsitek menonton ini. Saya nggak tahu nih, apakah penting kita ngomongin masalah bau badan ini? Apakah ini sudah sangat urgent untuk dibicarakan sampai pihak kampus mengeluarkan surat edaran ya? Kalau udah dikeluarkan surat edaran itu artinya ini udah genting masalahnya kan? penting. Ya kan? Berarti ada masalah besar tuh di jurusan arsitektur Universitas Yakuala. Ini saya sebutkan saja namanya karena memang suratnya sudah beredar kemana-mana kan? Dan semua media udah masuk. Udah masuk media nasional kan? Udah jadi isu nasional. Isu nasional ya. Dan yang lebih menarik lagi itu di suratnya apa? Sangat detail ya. Detail. Sangat detail protokol yang mengatur bagaimana cara menghindari bau badan gitu ya. Ya. Misalnya nih ya mungkin bagi penonton kita yang belum tahu apa isi suratnya nih ya. Yang penting-penting saya bacakan nih. Misalnya ada panduan mengurangi bau badan. Pertama, mandi secara teratur. Gunakan sabun antibakteri, keringkan badan dengan baik. Pilih pakaian sejuk. Ganti baju dan pakaian dalam secara teratur. Kurangi makan minyak dan bawang. Waduh, sangat lengkap ya. Pakaian sejuk maksudnya dari es dibuat atau gimana? Itu kita nggak tahu, nanti coba kita diskusikan bersama. Mungkin akan kita temukan solusi ya apa-apa yang disebutkan di sini. Ini belum habis nih, masih ada tuh tadi baru 6 poin. Nah, terus ada lagi yang perlu diperhatikan, ketiak yang merupakan area yang paling berkeringat yang menyebabkan bau badan harus dirawat dengan memperhatikan hal berikut. Gunakan antiperspiran. Maksudnya ini deodoran ya. Ya. Untung nggak disebutkan merek. Kalau disebutkan merek saya curiga ini ada kerjasama nih dengan produk tertentu. Kemudian gunakan daun sirih. Waduh, pakai antiperspiran, gunakan daun sirih. Double. Gunakan cuka apel, gunakan baking soda, gunakan jus lemon, gunakan tea tree oil, hindari pemakaian deodoran berlebih karena akan membuat dan badan lebih terasa. Hentikan kebiasaan merokok karena itu dapat menambah aroma bau badan. Waduh. Itu semua tips dari WikiHow kayaknya. WikiHow ya? Bagaimana yang di Google tips-tips cara menghindari bau badan itu di Oh gitu ya. Seharusnya dia buat sumber dong. ya seharusnya. WikiHow itu siapa? Itu ada tuh semua tata cara, semua Kayak panduan itu lah. Panduan. Kayak tips-tips Mungkin kayak hidup sehari-hari. Ya, saya yakin itu karena ini apa ya? Ya seperti kita baca di media-media lah, tip cara ini, cara itu kan. Dan itu memang biasa ada di WikiHow. Nah, ini gimana nih menurut Rahmat nih? Menurut Rahmat apa memang penting? Sudah sangat gentingkah bau badan mahasiswa di Aceh ini? Tapi kan nggak di Aceh ya, ini di jurusan arsitektur Ya. lokal itu. lokal ya, atau bagaimana nih? Tapi dimanapun terjadi itu meresahkan sih kalau menurut saya. Bau badan ini meresahkan. Iya. Jadi masjid. Cuma gini, yang kasih himbauan itu kayak instansi yang gede, lebih well qualified, sekelas universitas ataupun jurusan lah. Kasih himbauan kayak gitu, jadi marah itu, apalagi ditangkap media. Media kan suka kali goreng-gorengnya gini. Iya. Nah, ini himbauannya dikeluarkan oleh jurusan ini. Ya jurusan. Jurusan teknik arsitektur. Saya nggak baca nama siapa ketua jurusan nanti. Ya, Pula yang dibully pula kenanya beliau. tetap USK itu. Nah, tapi ini ketua jurusan dan resmi kan? Iya resmi. Dan beliau minta maaf di akhirnya itu. Ya. Kalau yang saya pahami dia minta maaf kalau ada pihak-pihak yang tidak berkenan. Yang tidak berkenan bukan persoalan suratnya Bukan gitu. secara keseluruhan. berarti ya. Artinya ya suratnya ini tetap, tapi kalau ada yang nggak berkenan ya saya minta maaf gitu kan. Bukan ini yang salah. Dan saya pikir nggak tahu ini salah nggak nih? Karena memang suratnya nggak menyinggung siapa-siapa Nggak sebenarnya. punya siapa-siapa ya. Demi kemaslahatan umat juga itu. Tapi kenapa bisa viral gitu? Seharusnya kan nggak usah viral. Nah, ini gini, ini siapa yang salah nih?
dosennya yang salah, mahasiswanya, atau orang Aceh yang gitu kok sampai menanggapi secara reaktif semua? Tapi menurut saya media. Kalau Media Rahmat ya. yang lebay kali. Media lebay. Iya. Karena gini, kalau misalnya berkaca dari beberapa pengalaman yang lain, misalnya kayak Arab Spring, kita kan udah baca tuh, gimana Arab Spring terjadi, gimana kampanyenya media. Jadi hal yang wajar kali. Jadi bukan hal yang baru media yang kayak gini. Kan cari rating ceritanya. Kan gimana mungkin mau ngomong? Saya agak bingung juga nih. Soalnya, ini masalah sepele apa masalah berat ini? Masalah sepele yang jadi isu nasional yang viral kan. Ya seperti Rahmat bilang tadi kan media. Ya menurut saya media sekarang sebenarnya nggak membawakan berita dia. Tapi misalnya ada video ya udah dicomot, ditayangkan udah jadi berita. Tanpa ada sisi jurnalisnya. Oh, ini nggak ada sisi jurnalisnya nih? Mungkin ya kalau kaum bumi datar bilang seperti itu ya. Iya, tapi kalau misalnya kaum bumi datar nangkap berita nih kayak Pak Nizar bilang tadi bahaya tuh. Konspirasi By design. by design. Ini pasti ada kerjasama antara deodoran sama Weska. Nah, ini dia permasalahannya. PTNBH udah sekarang. Iya, PTNBH itu kan menuntut agar mandiri. Atau gini, Unsia saya lihat, USK ya sekarang. USK. USK saya lihat belakangan ada memproduksi deodoran. Oh iya. Waduh. Ada. Boleh lihat kalau nanti masuk ke komplek ke kawasan USK setelah gerbang itu ada baliho besar mempromosikan parfum, skincare atau kosmetika yang buatan USK. Apa itu ada hubungannya? Nah, itulah tadi. Nah, coba nih dibedah nih. Kembali ke poin tadi. Ya, semalam kita dapat juga kabar itu bahwa di USK itu ada ya kayak Pak Nizar bilang tadi. Ada memang Iya. ada. Yang setahu saya itu pertama mereka kan ada pusat studi minyak Atsiri Research Center Nilam. Atsiri ini kan kegiatannya memproduksi minyak wangi salah satunya ya dari kegiatan banyak. Terus kemudian kan mereka berkembang nih. Terus ada ikut lomba bisnis, lomba apa. Jadi ada produk-produk mereka yang parfum yang coba mereka promosikan. Nah, ada kaitannya. Ini Cocokologi. Ya, takutnya begitu kan. Tapi semoga enggak. Nggak pernah kejadian kan? Iya, enggak pernah. Nah, kalau ini kan Abra dosen ya. Kira-kira Abra menghadapi mahasiswa yang bawa badan tuh gimana? Kalau menghadapi mahasiswa yang bawa badan. Iya. Itu ya Atau seperti gini dulu, level-level bawa badannya lah. kalau udah bawa badan tuh emang kayak Rahmat bilang tadi, sangat-sangat mengganggu emang. Nah, Tuh semalam ada cerita teman saya lagi sholat dia habis takbir. Pertama dia meyakinkan diri untuk bertahan ya. Tahan gitu Tapi pada akhirnya tumbang mundur dia. Imannya nggak kuat berarti. Kuat. Nggak kuat ya. Enggak, tapi menurut saya Iman dikalahkan oleh bau badan. Jadi Sahih ya? iya. gugur dalam salah. Ya, misalnya kayak dosen yang mengeluarkan surat edaran ini, ya wajar dosen nggak sanggup, malaikat aja nggak sanggup bawa badan. Ya itu di peristiwa salah tuh ya. Di masjid. Di masjid ya. Iya. Nah ini seandainya Abrar berjumpa berhadapan lah dengan mahasiswa, entah lagi konsultasi gitu kan, bau badannya menyengat, nah itu gimana tuh? Kita persingkat waktunya. Persingkat waktu ya durasinya. Wah itu jadi, ini jadi strategi ini nantinya bagi mahasiswa kan? Nah, dengan ada surat edaran ini sebenarnya sangat membantu sebenarnya, walaupun ditujukan untuk lokal. Itu sangat membantu semua segala lini, apalagi udah viral seperti ini. Iya, tapi kita lihat kolom komentarnya juga. Banyak yang dukung. Iya, banyak yang dukung. Iya. Bahkan waktu kajiornya ini minta maaf, banyak yang bilang ngapain minta Ngapain minta maaf. maaf? Hal yang benar itu ya. Iya. Iya, Jadi approval rating orang itu tinggi kalau bahasa politik. Viralnya bukan karena viral terlalu buruk ini. Iya. Kalau saya lihat. Iya. Cuman ya kenapa ini jadi sepenting itu untuk dibahas secara nasional? Iya, karena kan gini, saya juga dosen kan. Paling enggak kalau dosen partikulir lah saya kan. Jadi kalau ada yang bau badan atau apa ya langsung aja kita bilang kan. Oh, Bapak bilang langsung. Langsung bilang ya menciptakan musuh baru memang. Iya. Itu seumur hidup sakit Tapi kalau sudah sangat ya saya katakan mandilah dulu atau apa kan. Mungkin nggak kita katakan ke orang per orang, tapi nanti dalam satu kesempatan
kan saya sedang rame-rame, nanti Iya. saya cerita, ini ada mahasiswa yang bau badan, saya harap kalian janganlah gitu. Nah, mungkin seperti itu. Tapi bau badan ini kan bukan cuma mahasiswa, Iya. Iya. saya nggak? Iya. Dosen juga ada ya. Iya. Ini aturan ini berlaku untuk siapa nih? Iya, diksinya ya. Iya. Coba kita lihat aturan ini banyaknya mahasiswa. Mahasiswa. Atas keluhan dari dosen berarti. Tapi Karena yang keluarkan surat edaran dosen. dosen. Jadi kalau mahasiswa lewat BEM. Betul juga. Artinya, Itu buat demo, Mas. nah ini artinya ada kesenjangan juga mungkin ya. Dosen dengan mudahnya atau pihak pengajar dengan mudahnya memberikan aturan baru. Ini kan aturan baru ya Ya, ke mahasiswa jika dianggap penting. bukan aturan sih, himbauan. Kita lihat nih. Aturan atau himbauan. Apa judulnya? Surat edaran. Pemberitahuan. Mm-mm. Tapi memang kalau dalam hukum itu ada himbauan, ya ada Nggak ada punishmentnya di ada situ. ini ada itu ya. Nah, kalau Himbauan, kalau ya. misalnya kamu dalam waktu 1 bulan masih bau badan, kamu di DDU. Kan nggak ada tuh. Tapi ini Tapi ada yang lagi saya tunggu sih, Pak. apa tuh? Ada misalnya SJW yang nganggur itu bilang bau badan itu hak asasi. Itu lagi saya tunggu. Tapi ya memang hak asasi kan. Ya kenyamanan orang kan hak asasi. Nah, mungkin boleh kenyamanan hak asasi, bawa badan hak asasi. Ya silakan didiskusikan aja Tapi gitu. hak asasi dia mengganggu orang nih. Enggak, maksudnya kalau saya ketemu dengan seseorang yang bawa badan, ya saya sampaikan aja langsung gitu. Ketimbang saya buat peraturan yang kena semua orang ini. Gimana? Ya, kayak Bapak bilang juga tadi, Bapak nggak langsung menyampaikan ke orangnya pas rame-rame. Iya, karena Nah, saya ini takut juga. mungkin ya. Iya, karena kita Tapi hal yang benar kenapa takut kita ya? Sama gini kayak orang buang sampah sembarangan kita nggak berani larang kan? Iya. Rasa nggak enakan kita terlalu tinggi. Iya. Ya orang Indonesia ya. Iya. Nah, itu tadi apa? Kembali ke mahasiswa. Bisa nggak mahasiswa mengajukan himbauan juga ke dosen misalnya? Misal, kalau kan sering juga tuh mahasiswa dosen masuk terlambat, atau bahkan nggak masuk, atau masuk tapi ngajarnya ugal-ugalan gitu lah. Dia nggak asik ngomong sendiri di depan, nggak peduli dosen ngerti apa enggak, dan sebagainya. Itu gimana tuh? Himbauan juga lah. Seharusnya. Iya, seharusnya. Ya, tapi lewat apa nih mau BEM tadi? dikeluarkan? Lewat BEM. BEM, ya? BEM. Akhirnya kan saling menghimbau gitu kan. Bahkan sebetulnya ada ketimpangan relasi kuasa loh antara dosen sama mahasiswa. Jadi kalau misalnya dosen ini punya seperangkat aturan lah untuk mengeluarkan bahwa kamu bla 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 bla. Jadi sejauh mana himbauan mahasiswa ini akan main gitu. Kan nggak ada yang mengikat. Ngapain saya ini BEM lah anak-anak nih. Ya itu kadang dia gitu. tadi. Memang dari awal Iya. ada satu kondisi bahwa mahasiswa dan dosen itu memang tidak setara kan. Iya. Setuju nggak kita gitu ya? Saya secara keilmuan nggak percaya itu. Tapi kalau misalnya Fakta, secara ini fakta. hierarki di kampus, Ya, hierarki itu ada. Ya, hierarki itu ada. Keniscayaan Iya, gitu. itu fakta. Walaupun kita tidak suka dengan kondisi itu, tapi faktanya kan seperti itu tuh. Iya. Ada disebutkan misalnya civitas akademika. Civitas akademika itu artinya warga akademia kan situ. Di situ ada mahasiswa, ada dosen, Ada gang parkir juga. ya. Itu civitas ya. Parkir, ini juga bingung kan ya. Orang akademik. Sapam masuk nggak dalam civitas? Tapi harus dikaji ulang tuh civitas akademika itu siapa aja. Itulah yang ini kalau konsep yang pernah saya dengar civitas akademika itu mahasiswa, Ya. dosen dan admin ya pihak-pihak akademik itu. Nah di situ tidak disebutkan mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah, siapa harus tunduk siapa itu tidak ada kan. Ya. Tapi dalam prakteknya selalu mahasiswa di bawah, Ya. saya nggak bilang dirugikan, tapi di bawah lah. Iya. Padahal kampus ini berdiri karena ada mahasiswa. Ada nggak kampus nggak punya mahasiswa? Ya nggak bisa juga. Nggak bisa. Iya, betul itu. Nah. Itu ada resiprokal. Iya, resiprokal, bolak-balik, ya kan? Makanya tergantung momen dia kan. Kadang memang dosen yang hierarkinya tinggi. Kadang mahasiswa kalau lagi marah-marah, kalau lagi demo, ya tinggi mahasiswa juga. Ya karena rame kan? Iya karena rame. Nah, berarti itu kan apa fisik ya? Karena dia rame gitu, baru dia berani ya. Si masa ya. Nah, karena memang kan tidak diatur secara, nggak mungkin detail-detail kali juga, tapi paling enggak lah diciptakan satu kebiasaan mungkin ya menurut saya yang bahwa mahasiswa ini juga ada apa yang dibilang setara mungkin enggak juga ya. Ada haknya lah yang lebih sedikit
yang lebih bisa ditingkatkan. Contoh inilah, misal dalam rapat-rapat di universitas atau inilah rapat, saya nggak tahu nih. Tapi di PTNBH sekarang ada itu. Nah, saya ada nggak tahu. namanya wali amanat. Itu wali mahasiswa salah satunya. Salah satunya ya. Nah, artinya gini nih, di dalam pembuatan pemberitahuan ini, apakah ada melibatkan mahasiswa? Iya. Itu kan pertanyaan juga kan? Biar meaningful participation iya. kalau bahasa hukum. Partisipasi, Ya, partisipatoris kalau orang LSM bilang kan. Partisipatoris. Ya kan, undang kayak nggak, memang tidak mungkin semua kita undang mewakili kan. Sejenis FGD gitu. Sejenis FGD. FGD bau gete. Karena ya lagi-lagi ini kan sangat detail ini sebenarnya, mengatur sangat detail. Iya. Kalau udah detail gini kan nanti kita akan bisa terjadi kesalahpahaman, bias atau dan sebagainya kan. Nah, ini misalnya ini klausul bahwa harus dirawat dengan memperhatikan hal berikut, gunakan ini, gunakan itu, gunakan. Nah, ini apakah digunakan secara bersamaan? Atau pilihan ganda? Pilih yang mana kan? Atau di mix. Atau urutan menunjukkan daya kuat, istilahnya apa ya? Efektivitasnya misalnya antiperspiran ini paling efektif. Hierarkinya, Pak. Yang paling bagus itu yang mana? Ya, daun sirih kedua. Kalau kamu nggak punya daun sirih, kamu pakai cuka apel. Kalau kamu nggak punya cuka apel, pakai baking soda. Saya baking soda malah nggak ngerti ya. Gimana cara kerjanya? Pakai. Itu harus lihat di WikiHow lagi nanti. WikiHow lagi ya. Cara pemakaian baking soda. Saya menduga kalau mereka mengikuti baking soda nih, yang sayang emak-emaknya nih. Tapi baking soda itu sempat viral kali loh untuk pembersih toilet. Sempat itu. Memang itu salah satu fungsinya. Aduh, nanti mamanya mau buat kue, masakan, baking soda kok udah habis nih. Ya kan? Tapi ada brand-brand hebat tuh langsung respon. Langsung. Kayak Rexona. Nah, ngerespon ya. respon. Bagi-bagi Buat Rexona surat imbauan gratis. Serius? Iya, serius. Di mana bagi-bagi Rexonanya? Di Instagramnya, di media mereka. Oh, mereka wah, berarti betul nih kecurigaan kita nih. Ada konspirasi di Itu antara memang ambil momen atau memang udah ada MOU sebelumnya. Elit global. Ini kalau orang konspirasi bilang, bukan kita. Iya. Elit global ya. Berarti kita harus melacak juga. Nih dosennya nih tamatan negara mana ini ya kan? Jangan-jangan waktu dia kuliah di sana. Tahu pegang saham di mana? Agen CIA ya. By design. Ya, ini kan gini ya. Ini terkesannya kan kecil badannya, tapi kalau kita lihat-lihat nih rinci sekali ya. Jangan-jangan memang ada gitu yang. Tapi yang kasihannya kolom komentar nasional tuh dipenuhi mahasiswa USK. Waduh, sampai ke sini, aduh nggak nyangka di tag kawan-kawan. Nah, itu dia masalahnya kan. Itu apalagi misalnya nanti ada orang dari nasional lihat, oh ini mahasiswa USK nge-tag di bio-nya. Politik USK. Nah, kita ini kan, kalau saya sih nggak salah atau benar. Ini kan hanya diskusi kan. Nah, saya juga berpikir gini lah, oke, jika dianggap bau badan sudah mengganggu, apakah tidak ada hal-hal lain yang memang sudah sangat mengganggu? Misal, mahasiswa juga buat tugas sering mangkir kan? Apa lagi ya? Sering nunggak mungkin ya, tapi SPP nggak mungkin nunggak ya kalau di negeri ya. Tapi kalau di swasta banyak. Utang. Ya, nunggak bayar SPP, ya kan? Dan perilaku-perilaku lain lah, banyak lah kan yang perilaku-perilaku lain jelek ya. Tapi kan itu belum ada edarannya gitu. Iya, mungkin masih bisa ditolerir. Dan bisa ada ketokan di indikator kasih nilai. Kalau bau badan kan secara akademik nggak bisa dikasih nilai C gara-gara bau badan. Nggak relevan ya. Jadi dampaknya langsung Iya. direct effect ya. Iya, direct effect dia. Mengganggu konsentrasi kita loh itu. Nampaknya podcast ini nggak ada solusi. Ada solusinya, Rahmat bilang duta bau badan. Iya, ini kemarin Bau badan. entah semalam saya lihat juga feednya kawan-kawan udah ada nominasi duta USK di USK Fair. Saya berharap Kan penawaran. ada duta gender. Duta gender. Jadi duta bau badan harus ada nih. Nah, ini yang Saya jadi berharap duta kenalan- bau badan yang bau badan atau yang nggak bau badan? Nah, Atau kalau yang berhasil duta sembuh. bau badan itu ada, saya berharap nggak ada kenalan saya di situ. Aduh. Nanti duta bau badan bisa dipakai untuk alat maskot politik lagi nanti, Pak. Waduh. Duta bau badan. Tapi bisa itu kalau di
apa ya, dalam dunia riset itu ada uji apa saya lupa namanya. Misalnya uji makanan dengan cara mencium gitu ya kan. Jadi saya bayangkan kalau duta bau badan cara mengujinya itu kan nanti kan dicium dia gitu ya. Kan diaromain siapa yang paling kuat kan, dibuat parameternya kan. Jadi satu paper itu. Jadi satu paper. Jadi kami kan emang sering ngopi di SMEA gitu. Yang arsitektur nggak berani lagi pakai Biasa pakai PDA. Sekarang nggak ada yang pakai PDA di semua. Ya, saya berharap anak-anak jurusan arsitek menonton ini. Ya, maksudnya ya mereka mengklarifikasi kan. Tapi yang lebih sakit ya. Misalnya ini surat edarannya nih beredar di lingkungan dia aja. Jadi mahasiswa arsitek ini pengen ditampilkan ke publik, dapat pembelaan. Jadi seolah-olah kajurnya salah nih. Tahu-tahu dia yang jadi korbannya lagi. Jadi berbelok gitu ya. Iya. Iya. Hidup memang nggak adil. Plot twist. Ya, plot twistnya gitu ya. Tapi memang gitulah, hidup memang nggak adil ya. Pinginnya dibela malah dicerca. Ya. Dan mungkin saya melihat nih ke arah politik, mungkin gini nih. Kebetulan PJ gubernur kita dulu kan dari jurusan arsitek. Bapak Nova Iriansa itu, beliau adalah dosen arsitek, bahkan pernah menjabat ketua jurusan. Apa ini mungkin salah satu upaya untuk menaikkan kembali marwah arsitek? Nggak mana tahu Rexona itu punya beliau. Ya, Apa deodoran itu? Deodoran di Ya, Weska. ini dalam pandangan kaum bumi datar. Kamu datar konspirasi. Semua hal mungkin gitu ya. Iya, apapun mungkin. Apapun by design semua ini. Iya, karena kan maksudnya bau gitu ya. Ini kan apakah politik yang bau gitu kan? Udah nampak memang bau politiknya. Udah nampak ya. Sehingga harus ditutupi dengan wangi-wangian gitu ya. Ya, yang alami tapi pakai Alami ya. tea tree tadi kan, sirih kan alami semua itu. Tunggu dulu, teti itu apa? Tahiti. Bukan. Tea tree. Pohon. Pohon teh ya. Pohon teh. Di mana carinya tuh? Oh, tree. Itu sejenis ini Pak, minyak atsiri juga ada. Tea tree oil, minyak daun teh. Essential oil. Essential oil. Wah, ini kayaknya booming nih penjualan tea tree iya. oil ini. Kita sendiri nggak pernah mendengar kan? Nah, dan yang menarik lagi ini nanti di urutan poin 15 hindari pemakaian deodoran berlebihan. Nah, saya nggak pernah dengar. Itu disclaimer dong terhadap deodoran ini. Misalnya gini. Deodoran kan selalu dianjurkan untuk dipakai, tapi jarang kita dengar jangan pakai berlebihan. Karena ukuran berlebihan itu juga kita kan nggak tahu. Iya. Kalau minum obat sering dikatakan jangan berlebihan. Ada dosisnya. Ada dosis, ada ukuran semua ini. Tapi kalau jangan pakai deodoran berlebihan gimana? Itu mungkin untuk mengurangi tingkat pemakaian hal-hal yang nggak alami kan, yang dikasih saran itu alami semua itu. Alami ya. Ya, Nah gini, misalnya dari jangan sini. pakai berlebihan gini. Misalnya kalau deodoran gosoknya 2 kali atau 3 kali. Tapi jangan sampai 2 kali. Tapi kalau kaum bumi datar lihatnya nggak kayak gitu. Nggak gitu ya. Jadi dalam ada pertemuan itu orang yang punya cuka apel, baking soda, yang punya deodoran ini minim modal. Jadi jangan berlebihan. Nah, idealnya kan ya sebagai arsitek kan orang eksak ya, ada hitung-hitungannya dong, ada ukurannya kan. Jangan berlebihan tuh maksudnya jangan dioleskan 20 kali. 20 kali. Kan berlebihan kan, atau tadi cuka apel jangan sampai 100 mili mabuk nanti. Ya, bau juga cuka apel soalnya. Cuka apel bau juga. Bau dia. Ada ukuran-ukuran sebagai orang eksak, tapi kalau orang politik memang nggak perlu dibuat ukuran, ditafsirkan aja. Jadi harus ada aturan turunan kalau dalam bahasa hukum untuk mengatur itu, untuk menerjemahkan lebih lanjut. Harus ada sebab untuk mendetailkan itu. Ya sehari berapa kali gitu. Harus ada aturan turunan. Banyak. Tapi sejauh ini aku pro kali sih sama Kajul itu. Berarti kalau harus ada turunan-turunan lagi berarti diatur BEM. banyak juga tugas Kaprodi Kajul harus Jadi bias nih. Dari yang awalnya penelitian atur bau badan. administratif jadinya ke bau badan. Iya, dan saya khawatirkan bukan cuma bau badan aja nanti diurus. Nanti mungkin bisa jadi model rambut. Ya. Blonde. Model rambut, terus model kumis. Ya kan? Hitler nggak boleh. Nggak boleh ya. Itu nggak boleh.
Atau sapaan, nggak boleh menyapa dengan bro gitu. Karena itu kebarat-baratan. Harus Bung Ikhwan. Ikhwan gitu. Ukti, aki. Ukti, aki ya. Jadi, karena kan Sebut saja mereknya. karena ya makin lama hidup kita ini kok makin diatur-atur terus kan. Emang perlu diatur, tapi apakah sedetil itu? Pertanyaan gitu kan. Apakah perlu diatur sedetil itu? Dan kita juga capek sebagai dosen kan. Kalau dulu kita ngajarin ilmu-ilmu, sekarang kan udah semua hal kita ngajarin. Harus mikir semua hal, semua lini. Iya. Sementara kita juga nggak beres-beres sekali juga kan. Kalau menurut Bapak itu gimana masalah aturan itu sendiri, Pak? Aturan apa nih? Yang tadi, yang Himbauan. Himbauan. Saya begini, kalau menurut saya ini oke boleh. Sanitasi ya kan. Nah, tapi, kebersihan lah. Tapi jangan sedetil ini. Oh, yang sedetil. Ini kan akan menginspirasi nanti munculnya aturan-aturan lagi yang lain ya kan. Persoalan aturan itu penting apa enggak itu mungkin debatnya nggak habis-habis ya. Ada yang bilang ini penting, ada yang bilang enggak. Tapi ya gimana lah ya. Maksudnya yang hal-hal yang bisa kita sampaikan secara informal, kalau menurut saya bagusnya ya disampaikan secara informal. Supaya nggak terlalu banyak aturan. Banyak aturan resmi. Di Indonesia atau Aceh ini kan terkenal banyak sekali aturan. Inilah itulah semua sudah diatur dan alhamdulillah nggak berhasil juga. Ya kan? Iya kan? Nggak tahu sementara kalau saya pernah baca atau pernah lihat kalau di luar negeri aturan itu nggak perlu banyak. Mereka hanya mengatur hal-hal yang prinsipil, manusia-manusia mengikuti kan sesuai norma yang ada gitu. Nah, saya tadi pagi ada mendengar di podcast misalnya fenomena yang terjadi sekarang itu kan saut-sautan di media ya. Ada yang menyebarkan ide A, kemudian ada yang terinspirasi dia akan menyebarkan hal yang sama. Oke. Tapi bagi yang tidak terinspirasi, yang malah menolak, dia akan menyebarkan kontranya. Ya. Ya kan? Kemudian kontranya ini ada yang melihat, dia akan mendukung lagi. Ya kan? Terjadilah saut-sautan yang semakin memperkeruh atau memperkeras atau yang membisingkan dan kita nggak tahu manfaatnya ada apa tidak gitu kan. Bagi kita mungkin yang sudah sadar atau aware ya oke lah nggak usah itu, tapi bagi anak-anak yang anak-anak muda yang kayak tadi bilang kaum bumi datar tuh yang menyukai hal-hal segala hal yang berbau konspirasi kan itu jadi bahan bakar ya. Kalau orang stand up bilang ada materi baru nih. Ada materi baru. Nah, oke, terakhir apa yang mau disampaikan sebagai solusi, bukan hanya solusi bau badan, tapi solusi menghadapi persoalan-persoalan yang sekelas bau badan. Gitu. Gimana, Rahman? Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Tapi agama memandang hal yang bagus sih. Ya, itu dia. Ya, bahkan bisa jadi judul skripsi loh ini. Iya. Oh iya. Saya mikir ini, saya karena di ilmu Al-Quran dan tafsir jurusannya kan, ini bisa living Quran juga ini. Living hadis, maaf. Living hadis. Dimana mungkin kajurnya sedang menghidupkan hadis. Dari mulai cara beliau mengeluarkan surat itu, saya teringat kisah sahabat, mungkin, saya nggak tahu ini sahih apa enggak kan. Iya. Ada sahabat di majelis, mengeluarkan angin, terus biar nggak malu untuk ada yang ditunjuk siapa yang keluar angin, Rasul mengajak untuk semua wudu sama-sama. Jadi untuk tidak menyinggung atau mempermalukan satu dua orang, menyelamatkan semua muka lah ya. Dan yang kedua itu tentang kebersihan. Jangan makan bawang misalnya. Itu kan bisa Rasul juga itu. Iya, bawang pun mahal sekarang. Belum lagi ditimbun kan sama elit global. Itu dia. Iya. Dan siapa juga yang makan bawang memang. Ya mahasiswa kan nggak mungkin sarapan pakai bawang putih misalnya. Mana tuh kalau makan martabak tuh bawang acarnya pasti ditinggal. Ditinggal bisa ya. Iya, betul. Berarti ya. Iya sih. Nggak ada yang salah berarti ya. Gak ada yang salah. Itu kan juga kita podcast bahas itu. Itulah. Karena kalau solusi bau badan udah ada di surat himbauannya. Surat himbauan ya. Ya makanya saya dari kemarin tuh suka nyerang medianya. Jadi saking krisis berita sampai harus ke situ. Oh iya. Benar. Kan agak ada G20 padahal. Iya. G20. Jadi bagaimana G20 menghadapi bau badan? Harus dibahas. Jadi di parfum-parfum nanti di deodoran pakai pasang stiker G20. Iya. Gitu. Itu berarti kita ada sedikit kesimpulan bahwa media ini ya. Ya, media. Ini ulah media yang membesar-besarkan bau badan ya. Dia akan menciptakan mindset publik gitu.
disampaikan. Itu mementingkan hal yang tidak penting ya. Iya. Bahwa- jadi, media kehilangan integritasnya lah. Contoh Sago lah, kan keren pembahasan. Iya. ini belum dikasih honor aja udah belum dikasih honor gimana lagi ini? Ya oke lah ya oke lah solusinya di masing-masing lah ya, masing-masing karena pun saya yakin orang kita sebagai orang Islam ya, orang Aceh lagi pasti sudah diajarkan kebersihan kan. Itu udah pastilah, ngapain lagi kita ajarin ya, cuma kita ingetin aja mungkin ya. Saya nggak tahu nih ada pakai deodoran apa enggak tadi. Tapi di sini aman dari tadi Pak. Aman ya, nggak ada ini ya. Aman. Serius nih kan, aman kan? Sangat aman Pak. Pulang nih cerita sama si Rama. Wah tadi hostnya. Enggak, kita buat surat himbauan lagi. Tapi saran dari saya satu coba. Gimana? Buat mahasiswa arsitek, jangan malu untuk pakai PDH-nya pas ngopi. Jangan malu untuk memakai baju kebanggaan alma maternya ya. Jangan terkucilkan. Ya, jangan diskriminasi. Jadi ya kayak kita bilang tadi, sebetulnya dia melempar ke publik surat ini sama dengan menghina diri sendiri. Pokoknya harus bangga dengan jati diri lah. Iya, betul. Ini badai pasti berlalu itu. Badai pasti berlalu. Apalagi ini badai kecil ya. Isu ini kan musiman. Kemarin Cepme. Sekarang dia udah Cepme. Kamu nanya. Oh iya. Itu anak Allah di situ. Jadi bisa dibilang media di Indonesia ini kayak New York Fashion Week. Jadi dia bergilir tuh viralnya. Ada tuh saya lihat di media ada artis makan di piring aja dijadikan judul. Artis bla 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 makan di piring. Ya. Jadi makan di mana? Itu dia. Iya juga ya. Semua orang Indonesia kayak di dunia malah ya, makannya di piring gitu. Piring. Di G20 aja makan di piring. Piring gitu ya. Elon Musk saya masih makan pakai piring mungkin kan? Iya. Pakai tangan malah. Pakai tangan malah ya. Kok hilang sendok ya? Manusia nih, sindrom superpower. Iya. Oke lah, terima kasih nih Rahmat, Abrar. Terima kasih Pak. Sudah mau datang nemanin pagi yang apa ini ya? Alhamdulillah. Pagi ini mudah-mudahan Jumat. Jumat berkah hari ini ya. Jadi syuting kita nih hari Jumat, mudah-mudahan bisa disiarkan juga hari Jumat supaya berkahnya double-double. Berkah viewernya tinggi. Baik, penonton Sago TV, terima kasih sudah menyaksikan kami. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.